Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menggelitik untuk sebagian orang, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang pria yang harus menjadi korban atas penipuan yang dilakukan oleh sang istri sekaligus suaminya sendiri. Si pria muda itu kedapatan telah menikahi seorang wanita dengan pesta yang cukup meriah. Akan tetapi setelah 12 hari mereka menjalani biduk rumah tangga itu dalam satu atap, si pria nyatanya baru mengetahui bahwa sang istri memiliki sebuah rudal yang sama persis dengan miliknya. Hingga selama ini si pria ternyata sudah tidur dengan seorang laki-laki di atas sebuah ranjang kasur. Dan dia kemungkinan tidak mengetahui bahwa lubang mana yang telah dicoblosnya di malam pertempuran itu. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa tersebut? Pada kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Kisah ini saya pikir cukup menarik untuk diceritakan. Sebab dalam kurun waktu selama 2 tahun ini sudah banyak kejadian yang serupa yang terjadi di masyarakat. Dan semoga kita semua bisa mendapat banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak terulang kembali. Si pria yang menjadi korban tersebut bernama samaran Ahmad yang berusia sekitar 26 tahun dan bertempat tinggal di kampung Cigaru di desa Wangunjaya di Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan diketahui bahwa Ahmad berprofesi sebagai seorang buruh pabrik di salah satu perusahaan tekstil. Dia sudah bekerja sejak lulus sekolah menengah kejuruan. Sebenarnya kisah hidup dari Ahmad tergolong seperti remaja pada umumnya. Dia setiap hari sibuk menjalankan rutinitas sebagai seorang karyawan dan terkadang sering nongkrong dengan teman-teman terdekatnya. Akan tetapi dalam penuturan yang disampaikan oleh kerabat dekatnya, mereka mengatakan bahwa Ahmad cenderung memiliki sikap sangat dingin ataupun kurang percaya diri untuk berkenalan dengan seorang wanita. Dia lebih memilih untuk berselancar di sosial media dalam melakukan pendekatan dengan lawan jenisnya. Dan dari sini Ahmad kemudian diketahui memiliki akun medsos di banyak platform. Dia memasang foto terkerennya untuk menarik para wanita agar bisa diajak berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang. Hingga pada sebuah momen satu orang wanita akhirnya membalas pesan dari Ahmad dengan sangat interaktif. Wanita itu berparas sangat cantik dan dari pakaiannya juga terlihat sangat sopan serta cenderung memiliki dasar agama yang kuat. Wanita yang mengaku bernama Adinda Kansa itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pelajar. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu dan tinggal hanya seorang diri dalam sebuah dilema rasa kesepian tidak memiliki siapapun di dalam hidupnya. Perkenalan antara Ahmad dan Adinda kemudian berlanjut semakin dekat. Sosok dari Adinda yang sering berkeluh kesah mengenai kehidupan membuat Ahmad semakin terkesan dibuatnya. Sebagai seorang pria dia tentu akan melihat sosok yang tangguh dari seorang wanita yang hidup secara mandiri. Terlebih dia juga harus berjibaku untuk membiayai kebutuhan hidup serta pengeluaran dalam pendidikan yang sedang dilakoninya. Ahmad kemudian semakin intens dalam hal komunikasi dengan Adinda. Dia juga sering menghubunginya dan mereka berinteraksi satu sama lain dalam sambungan telepon. Dari sini perkenalan yang terjadi lewat media sosial tersebut kemudian melahirkan sebuah perasaan yang muncul begitu saja. Adinda juga tipikal wanita yang sangat perhatian dan sering menasehatinya mengenai jalan hidup yang harus didasarkan dengan norma agama yang berlaku. Dan menurut keterangan yang saya dapatkan, pertemuan yang pertama kali antara Adinda dan Ahmad kemudian terjadi di sebuah kedai kopi. Mereka di sana bertemu untuk sekedar menunjukkan eksistensi satu sama lain. Ketika itu Adinda memakai sebuah gaun gamis yang menutupi seluruh tubuhnya. Si teman wanitanya itu juga memakai sebuah kain penutup di wajah dan dia menang terlihat sebagai sosok muslimah yang sangat soleha. Dalam pertemuan awal itu sebenarnya tidak terlalu banyak interaksi di antara keduanya. Sebab Adinda hanya menjawab sekenanya dan mengaku bahwa hari itu adalah pertama kalinya dia berjarak cukup dekat dengan seorang laki-laki.
Ahmad yang diketahui memang jarang sekali berkomunikasi secara langsung dengan wanita merasa cukup terkesan dengan Adinda. Dia bahkan merasa semakin yakin untuk mengajaknya ke jenjang yang lebih serius dalam ikatan sebuah pernikahan. Pada beberapa bulan setelah perkenalan yang terjadi di antara mereka, Ahmad kemudian mengajak Adinda untuk pergi bersamanya menemui kedua orang tuanya. Di sana dia mengaku bahwa akan memperkenalkan Adinda sebagai sosok yang akan menjadi pendampingnya dalam biduk rumah tangga. Awalnya Adinda sempat menolak atas ajakan dari Ahmad, namun setelah dipaksa dia akhirnya mau dan menyetujui hal itu sebagai sebuah petanda keseriusan dari hubungan tersebut. Pertemuan Adinda dan kedua orang tua dari Ahmad kemudian berlangsung cukup singkat. Di sana Adinda juga memakai gaun gamis panjang dan dia mengenakan cadar yang menutupi seluruh wajahnya. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh Daud selaku bapak dari Ahmad, dia mengatakan bahwa awalnya cukup terkejut dengan pakaian yang dikenakan teman putranya itu. Sebab di zaman sekarang tidak banyak para perempuan yang menutup aurat serta memakai cadar di wajahnya. Hingga pada momen tersebut Daud merasa bahwa sang wanita tersebut sangat layak untuk dijadikan seorang menantu. Sebab dari penampilannya itu mencerminkan seorang muslimah yang sangat meyakinkan dan siapa saja yang akan melihatnya pasti terpesona karena ketangguhannya dalam menutup aurat di tubuhnya. Singkat cerita, perkenalan antara Daud bersama dengan Adinda akhirnya sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya. Keduanya juga sudah berganti status sebagai sepasang kekasih sehidup semati. Dan karena Ahmad sudah merasa nyaman serta merasa yakin bahwa Adinda adalah calon istri yang baik, Ahmad kemudian mencoba untuk melamarnya dan mengungkapkan keinginan dalam meminangnya dalam sebuah mahligai biduk rumah tangga. Menurut keterangan yang saya dapatkan, ketika itu Adinda langsung menyetujuinya dan dia tidak meminta mahar ataupun seserahan yang memberatkan kepada calon suaminya tersebut. Akan tetapi permasalahan yang kemudian muncul adalah Adinda mengaku tidak memiliki sama sekali sanak keluarga. Dia selalu beralasan bahwa dirinya hanya sebatang kara dalam perjalanan hidup di dunia ini. Dan alasan-alasan itu sebenarnya sempat dicurigai oleh Daud. Dia tidak percaya bahwa sosok calon istri dari putrinya sama sekali tidak punya saudara. Sebab itu adalah sebuah alasan yang tidak masuk akal dan seolah dia juga selalu berkelit ketika ditanya mengenai asal-usul dari latar belakang keluarganya. Akan tetapi karena Ahmad tetap bersikukuh untuk menikahi Adinda, kedua orang tuanya kemudian tidak bisa berbuat banyak dan mereka akhirnya menggelar acara pernikahan itu secara tertutup atau lebih tepatnya hanya didatangi sanak saudara terdekat. Acara yang diselenggarakan itu juga berlangsung sangat khidmat. Ahmad dengan penuh keyakinan mengucap ijab kabul dengan 1 putaran. Dan kedua sepasang yang berkenalan lewat media sosial itu akhirnya resmi menjadi sepasang suami dan istri. Singkat cerita, keduanya kemudian tinggal bersama dengan kedua orang tua dari Ahmad, namun Daud tentu masih bertanya-tanya di dalam hatinya mengenai latar belakang dari keluarga sang menantu tersebut. Pada beberapa hari berikutnya, kecurigaan dari Daud juga semakin tidak terbendung sebab Adinda selalu saja berpakaian tertutup ketika berada di rumah meskipun dalam kondisi matahari yang terik sekalipun. Selain itu, kejanggalan juga didapatkan oleh Ahmad ketika malam pertama tiba, di mana di sana sebagai seorang suami dia tentu mengharapkan sebuah pertempuran atas dasar cinta dalam ikatan pernikahan. Namun Adinda ketika itu sempat menolak untuk membuka seluruh bajunya. Dia beralasan bahwa dirinya sangat malu menunjukkan bentuk tubuhnya tersebut. Dan dia ingin melakukannya dengan keadaan yang gelap karena hal itu pasti lebih nikmat serta membawa suasana yang berbeda. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Adinda juga memberikan banyak sekali syarat yang sebenarnya cukup tidak masuk akal. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun buah dada yang dimilikinya dan hal itu membuat Ahmad merasa sempat kecewa. Akan tetapi kemungkinan besar pertempuran itu tetap dilakoni oleh mereka, namun Ahmad merasa ada sesuatu yang mengganjal dari lubang hitam milik istrinya itu. Hingga ketika 1 minggu Adinda sudah menjadi istri sah dari putranya, Daud kemudian memutuskan untuk mencari sendiri asal-usul yang tidak jelas dari menantunya tersebut.
Hal itu ditenggarai karena banyak sekali tekanan batin yang menyerangnya secara tiba-tiba. Kecurigaan itu muncul atas dasar sebuah firasat yang dirinya juga tidak tahu mengapa muncul semakin kuat. Daud kemudian meminta beberapa sanak keluarga dekat untuk melakukan identifikasi pada sosok Adinda. Dia mengerahkan seluruh waktunya dalam sebuah pencarian mengenai latar belakang dari keluarga menantunya tersebut. Hingga tepat pada 12 hari pernikahan antara Ahmad dan Adinda, di sana pihak keluarga merasa sangat terkejut atas sebuah kenyataan yang sangat menguras emosi yang begitu tinggi. Sebab ketika itu Daud sudah menemukan kedua orang tua dari Adinda, mereka ternyata masih hidup meskipun memang sudah berusia cukup renta. Di sana kedua orang tua dari sang menantu itu kemudian mengutarakan sebuah fakta dari anaknya. Mereka mengatakan bahwa sang anak berjenis kelamin seorang laki-laki. Dia memang berkelainan sudah sejak lama dan Ahmad adalah korban untuk yang kesekian kalinya. Mendengar apa yang diucapkan itu tentu membuat seluruh organ pernapasan dari Daud sempat terhenti. Dia benar-benar tidak menyangka atas sebuah fakta yang didapatkan dan itu benar-benar membuatnya merasa sangat emosi. Daud kemudian membicarakan hal tersebut kepada putranya Ahmad. Dia berkata bahwa selama ini wanita yang dikenalnya dan sekarang menjadi istrinya tersebut adalah seorang laki-laki. Dan kenyataan bahwa Ahmad sudah pernah tidur dalam satu ranjang bersamanya adalah sebuah tindakan konyol. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada kondisi ini tentu Ahmad merasa sangat trauma atas apa yang terjadi terhadapnya. Dia sempat mengalami kondisi yang demam tinggi karena tidak kuasa menerima kenyataan tersebut. Hingga pihak keluarga dari Ahmad kemudian memutuskan untuk melaporkan Adinda ke pihak kepolisian. Mereka beranggapan bahwa tindakan ini adalah sebuah aksi kriminal atas penipuan yang dilakukan Adinda atau lebih tepatnya bernama Yanto Supriyadi. Akan tetapi setelah berjalannya waktu dalam sebuah mediasi antara pihak keluarga Ahmad dengan keluarga Adinda, di sana ternyata terdapat sebuah kesepakatan bahwa kasus ini tidak akan berlanjut pada sebuah persidangan. Daud selaku bapak kandung dari Ahmad kemudian memutuskan untuk menahan diri atas dasar rasa kasihan. Sebab kedua orang tua dari Yanto sudah berusia cukup renta dan mereka memutuskan bahwa ini semua semata hanya sebuah ujian yang diberikan Tuhan untuk Ahmad. Dan hal itu juga menjadi pembelajaran yang berharga untuk putranya, di mana sebuah penampilan bisa sangat menipu dan mencelakai. Akan tetapi Daud tentu mengultimatum Yanto agar segera bertaubat. Dia menegaskan bahwa tidak akan segan-segan untuk kembali menjebloskannya ke dalam penjara jika dia masih berbuat sama dengan korban yang lain. Daud ingin bahwa Yanto agar menyudahi semua keterpura-puraan menjadi seorang wanita. Dan dia ingin sosok Adinda dihilangkan dari kehidupannya secara keseluruhan. Sebuah prolog dari kisah yang sangat memprihatinkan, saya pun masih tidak habis pikir atas perilaku yang ditunjukkan oleh Yanto yang berhasil menipu banyak orang. Saya juga ikut berduka atas trauma yang akan terjadi kepada Ahmad di sepanjang hidupnya. Sebab pasti tidak mudah untuk melupakan sosok laki-laki yang sudah tidur bersamanya dalam satu ranjang kasur. Ahmad juga sudah ternodai oleh sang istri yang sekaligus seorang suami. Saya berharap dia tidak menganggap bahwa ini semua adalah akhir dari pencarian cintanya. Dan di kemudian hari pria muda tersebut pasti menemukan satu orang wanita yang benar-benar sangat baik dan solehah. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan para remaja di sana juga harus berhati-hati dalam mengenal orang yang baru. Terlebih perkenalan itu dilakukan di sebuah platform media sosial sebab kita tidak mengetahui asal-usulnya yang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.